adik-adik, jumpa lagi di sekolah minggu di rumah saja. Kiranya kita semua boleh memuliakan Tuhan melalui apa? Budi pekerti adik-adik, adik-adik jadi anak yang pandai, anak yang rajin dan yang bersemangat, tidak putus asa ya, sehingga orang lain bisa lihat, ini anaknya siapa ya? Oh, ternyata dia adalah anak-anak daripada Tuhan Yesus, anak-anak dari gereja GBI Graha Family. Ayo kita awali ibadah kita dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan, terima kasih Kau telah menyertai sepanjang minggu di dalam perlindungan pertolongan-Mu sehingga kami boleh ada saat ini. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir dalam pimpinan Tuhan, sehingga kami tetap bersemangat di dalam pujian, kami dapat mengerti apa yang akan diterangkan di dalam firman-Mu, dan kami dapat melakukan dalam tindakan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ayo kita awali dengan pujian yang semangat ya, berdiri ya. Ayo. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar pagi ini? Kalian berharap kalian baik-baik saja ya. Juga semakin pinter, semakin sehat, semakin kuat, semakin mengasihi Tuhan dan orang tua. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan tentang 12 pengintai. Nah, sebelumnya kita mau pakai ayat hafalan dulu ya. Kita mau buka kitab kita dalam Mazmur pasal ke-27 ayat 1b. Sekali lagi, Mazmur 27 ayat 1b. Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Sekali lagi, Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Anak-anak, apa yang kalian lakukan seandainya kalian terpilih mewakili sekolah kalian untuk suatu pertandingan? Entah itu pertandingan cerdas cermat ataupun pertandingan olahraga. Tentu kalian akan terus berlatih, terus belajar supaya menang, bukan? Apakah kalian juga ingin tahu kemampuan lawan kalian? Jika kalian tahu bahwa lawan kalian itu lebih tinggi kemampuannya
dan mereka jauh lebih pandai dari kalian, bagaimana perasaanmu? Mungkin kalian akan menjadi takut. Kalian akan kehilangan semangat untuk bertanding. Bahkan kadang-kadang akan menyerah kalah sebelum menghadapinya. Nah, hari ini kita akan mendengar cerita tentang sikap bangsa Israel sesudah mereka menyelidiki keadaan dan kekuatan musuh-musuh mereka. Perjalanan bangsa Israel sekarang sudah sampai di Kadesi Barnea. Kemah-kemah dipasang melilingi kemah suci yang sudah dibangun oleh suku Lewi. Mereka kelihatan bersemangat karena perjalanan mereka sudah sampai di perbatasan negeri perjanjian dan tidak lama lagi mereka akan memasuki tanah perjanjian. Keesokan harinya, Tuhan memerintahkan Musa memanggil ke-12 pemimpin yang mewakili ke-12 suku di Israel. Musa berkata, "Pergilah ke tanah Negeb dan naiklah ke pergunungan. Selidikilah negeri itu baik-baik. Lihatlah apakah orang-orangnya kuat atau lemah, banyak atau sedikit. Bagaimana keadaan tanah yang mereka tinggali. Carilah tahu apakah kotanya berbenteng atau tidak, apakah tanahnya subur atau tidak, apa yang mereka tanam, dan bawalah sedikit dari hasil mereka." Nah, anak-anak, itu bukanlah tugas yang mudah bagi mereka. Tetapi mereka adalah pemimpin yang berpengalaman, dengan reputasi yang baik, dan kemampuan menilai keadaan dengan baik juga. Musa mengirim ke-12 laki-laki itu untuk mengintai tanah perjanjian. Keberangkatan mereka disaksikan oleh setiap suku bangsa Israel dengan perasaan bangga bahwa pemimpin merekalah yang mewakili suku mereka. Itu dirasakan seperti mereka semua pergi bersama para pengintai. Selama 40 hari, pengintai-pengintai itu menjalankan tugasnya. Mereka menyelidiki dengan teliti dan seksama bagaimana keadaan negeri Kanaan. Semua tugas dilakukan oleh mereka dengan baik. Dan sekarang mereka bersiap-siap untuk pulang, di mana bangsa Israel sedang menunggu laporan mereka. Lalu Musa memanggil bangsa Israel dan menyuruh pengintai-pengintai itu melaporkan bagaimana keadaan negeri Kanaan itu. Inilah laporan yang mereka berikan. Negeri Kanaan itu sangat subur. Air, susu, dan madunya berkelimpahan seperti yang Tuhan janjikan. Ada banyak hasil buah-buahan. Cobalah lihat ini. Kami telah memotong cabang anggur di lembah Eskol dekat kota Hebron. Karena buah itu begitu lebat, maka kami memikulnya berdua. Dan ini buah delima, besar bukan? Mendengar cerita itu dan melihat buah-buahan itu, orang Israel menjadi sangat gembira dan tertarik untuk pergi ke negeri Kanaan. Tetapi ketika laporan itu belum selesai diucapkan, para pengintai yang lain melanjutkan laporannya dan berkata, "Tetapi pada waktu kami sampai di Hebron, kami melihat kota-kota di negeri Kanaan begitu besar-besar, dan temboknya yang mengelilingi kota itu sangat kuat. Bangsa yang tinggal di sana sangat kuat dan tinggi-tinggi. Bahkan ada yang keturunan raksasa, di mana tingginya mencapai 3 meter. Kami tidak sanggup untuk melawan mereka, karena bila dibandingkan dengan mereka, kami ini hanyalah seperti belalang, dan kami tidak mungkin bisa merebut negeri itu." Bangsa Israel yang tadinya mendengar dengan sangat senang dan sangat tenang, sekarang mulai gelisah. Mereka membayangkan betapa tingginya orang yang 3 meter itu. Kota-kota yang berbenteng, mereka menjadi cemas. Mereka menjadi takut dengan laporan dari para pengintai itu. Kemudian Kaleb, pemimpin suku Yehuda, dengan cepat tanggap mereka maju ke depan dan berkata, "Saudara-saudara, teguhkanlah imanmu, jangan takut. Kita maju merebut tanah itu. Tuhan akan menolong kita."
Tentu saja kita akan bisa mengalahkan orang-orang itu bila Tuhan beserta kita. Tidak, kita tidak bisa, kata pengintai yang lain. Percayalah kepada kami, kita tidak bisa melawan orang-orang itu, sebab mereka jauh lebih kuat dari kita, jauh lebih besar dan perkasa dari kita. Kemudian pengintai yang lain berjalan di antara bangsa Israel dan memberitahu mereka semua hal-hal yang menakutkan, yang mereka lihat dan yang mereka dengar. Lalu orang-orang tidak mau mendengarkan Kaleb lagi. Bangsa Israel mulai bersungut-sungut dan tak lama kemudian mereka mulai menangis meraung-raung dan meratap serta berkata, "Mengapa Tuhan, Kau bawa kami ke tanah ini? Apakah supaya kami tewas dengan pedang? Bagaimana dengan keluarga kami ketika kami bisa ditahan sebagai tahanan? Lebih baik kami kembali ke Mesir dan mengangkat seorang pemimpin di antara." Musa dan Harun sangat kecewa terhadap sikap bangsa Israel. Mereka tersungkur ke tanah di depan seluruh orang Israel. Apa yang akan Tuhan lakukan dengan orang-orang yang tidak percaya ini? Mereka tetap berharap orang-orang ini akan sadar. Mengapa mereka begitu gampang putus asa dan menghina Tuhan? Bukankah Tuhan sudah menolong mereka berulang kali? Tak lama kemudian datanglah Yosua, berdiri di sebelah Kaleb dan berkata, "Saudara-saudaraku, kami telah melihat negeri itu. Kanaan adalah negeri yang sangat baik, tanah yang melimpah susu dan madu. Pastilah Tuhan akan membawa kita ke sana dan memberikannya kepada kita, asal kita taat kepadanya. Jangan melawan Tuhan, tapi kita taat kepadanya, maka Kanaan akan diberikan kepada kita." Bangsa Israel menjadi marah kepada Yosua dan siap-siap untuk melempari Yosua dan Kaleb dengan batu. Tiba-tiba tampaklah kemuliaan Tuhan berupa awan dalam kemah pertemuan. Mereka semua melihatnya. Bangsa Israel masih memegang batu di tangannya. Mereka gemetar ketakutan. Keadaan menjadi begitu hening. Dan Tuhan berbicara kepada Musa, "Musa, berapa lama lagi bangsa ini melawan aku? Sampai kapan mereka tidak percaya kepada aku? Lupakah mereka dengan setiap tanda ajaib yang sudah kuperbuat dari sejak di Mesir? Aku akan membinasakan mereka dengan mendatangkan penyakit menular. Tetapi engkau akan kujadikan bangsa yang lebih besar dan lebih kuat dari mereka." Pernyataan Tuhan ini membuat hati Musa menjadi begitu sedih. Kemudian Musa berseru kepada Tuhan, "Janganlah Tuhan Kau membinasakan bangsa ini, meskipun mereka telah mendurhaka kepadamu. Apa yang akan dipikirkan bangsa lain jika mereka mendengar Tuhan telah membinasakan umat-Mu ini? Engkaulah Allah yang panjang sabar. Ampunilah bangsa ini sesuai dengan kebesaran dan kasih setiamu." Tuhan mendengarkan seruan Musa dan mengampuni bangsa Israel sesuai dengan permintaan Musa. Tetapi Tuhan berfirman, "Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizatku yang telah kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun tidak percaya dan terus mencobai aku, mereka tidak akan masuk ke tanah perjanjian." Adik, Tuhan itu maha kasih, tetapi Tuhan juga maha adil. Jadi, setiap orang yang berumur 20 tahun ke atas akan mati di padang gurun, kecuali Yosua dan Kaleb. Mereka mempunyai iman yang berbeda. Mereka menyertai generasinya masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, adik-adik, melalui pelajaran firman Tuhan pagi ini kita boleh menyimpulkan bahwa ketidakpercayaan kepada Tuhan membawa kita kepada kebinasaan. Dan kita juga boleh menyontoh hidupan dari Yosua dan Kaleb sebagai pahlawan kita, dan kita boleh mengikuti keberanian iman mereka. Nah, adik-adik, kreativitas kita minggu ini adalah
membuat suatu gambar reka adegan yang terjadi pada waktu itu. Misalnya, tanah Kanaan kita gambarkan sebagai sebuah pedesaan atau sebuah benteng yang kokoh dan di mana di sekitarnya ada 12 orang pengintai yang sedang mengintai negeri itu. Ke-12 pengintai itu kalian beri nama. Namanya ada di Bilangan pasal ke-13. Setelah kalian gambar, kalian boleh warna dengan kreativitas kalian sebaik mungkin, sebagus mungkin. Kalian boleh menceritakan ulang peristiwa itu sesingkat ya dan semampu kalian. Dan minta bantuan orang tua kalian untuk memvideokannya. Setelah jadi, bisa dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu. Nanti kakak-kakak sekolah minggu yang akan memberikan nilainya. Yang bagus akan dipilih 2 yang akan mendapatkan souvenir dari sekolah minggu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. God bless you all. Adik-adik, kali ini kakak akan bercerita lagi tentang Howard B. Wigglebottom. Kita mau belajar bagaimana bersikap sportif. Howard B. Wigglebottom selalu ingin menang dalam apapun juga. Howard selalu ingin menjadi yang terbaik. Dia tidak suka kalah. Pada pekan raya, Howard menang lomba menyemburkan biji semangka. Howard juga menang lomba memukul palu. Lomba makan kue pie, Howard juga jadi juaranya. Howard menang lomba skateboard. Lomba trampolin, pastinya Howard juga menang lagi. Pada kontes menembak badut, Howard pun berhasil lagi. Selama Howard bisa menjadi juara pertama, ia selalu bahagia. Tapi tidak ada seorang pun yang selalu bisa menjadi juara pertama dalam segala hal. Suatu saat Howard menang juara kedua dan ia sangat marah hingga menendang trofinya. Karena Howard sangat ingin jadi juara pertama, ia sampai tega berbuat curang pada temannya. Lagi-lagi Howard berbuat curang supaya bisa menang. Ketika tim sepak bola Howard berhasil masuk ke final, ia mengatakan pada dirinya sendiri, menang juara kedua adalah sangat buruk. Menang juara satu adalah segalanya. Ketika hari perlombaan tiba, Howard berteriak pada teman-temannya, "Jangan ada yang berani membuat kesalahan pada perlombaan kali ini." Howard tidak percaya dengan teman setimnya. Ia menggiring bola sendiri, bahkan ia tega berbuat curang dengan tim lawan agar dia bisa menang. Melihat hal itu, pelatih Howard mengeluarkan Howard dari lapangan. Howard yang tidak terima dikeluarkan dari lapangan menjadi sangat marah. Pelatih pun menegur Howard. "Howard, yang kamu lakukan itu tidak baik. Kamu harus belajar bagaimana bersikap sportif. Sikapmu sangat buruk, Howard. Kamu tidak layak bermain di lapangan." Howard adalah kapten tim dan pemain terbaik di timnya. Ia memohon pada pelatihnya, "Pelatih, teman-temanku membutuhkanku untuk menang. Tolong kembalikan aku ke lapangan." Pelatih pun tetap menolak Howard. "Howard, terkadang ada hal yang lebih penting daripada menang." Tapi tidak untuk Howard. "Mereka akan kalah tanpa aku. Lihat aja, pelatih akan menyesal nanti." Howard melihat teman-temannya saling menyemangati satu sama lain. Mereka mampu bekerja sama dengan baik dan menghormati satu sama lain. Saat itu, salah seorang penonton marah-marah dan berteriak pada wasit. Howard melihat orang tersebut digiring keluar lapangan karena sikapnya yang sangat buruk. "Apakah aku terlihat seperti orang itu?" Dalam sekejap, Howard menyadari bagaimana sikapnya yang buruk selama ini. Howard menyesali sikapnya yang sangat buruk. "Pelatih, tolong aku tidak mau seperti orang itu."
Tolong kembalikan aku ke lapangan. Aku tidak mau membiarkan timku kecewa. Pelatih pun mengiyakan permintaan Howard untuk kembali ke tim. Howard pun berlari menyusul timnya. Saat itu permainan tinggal 1 menit saja dan skornya berimbang. Howard berhasil menggiring bola dan ia punya kesempatan untuk melakukan tendangan. Tapi Howard tidak menendang ke gawang, melainkan ia mengoper bola kepada teman-teman timnya. Sayangnya bola ditangkap oleh tim lawan dan tim lawan pun berhasil mencetak skor. Tim Howard pun akhirnya kalah. Pada akhir pertandingan, Howard pun menerima bahwa timnya menduduki urutan kedua. Howard tersenyum bahagia dan menjabat tangan kapten tim yang menang. Good job, kapten. Lain kali kami akan menang darimu, kata Howard. Howard, kamu harus bangga pada dirimu hari ini. Kamu telah belajar mengenai bersikap sportif dan bagaimana bekerja sama dalam tim, kata pelatihnya. Howard sangat bahagia. Walaupun juara 2, kemenangan kali ini jauh lebih berharga daripada semua trofi juara satunya. Teman-teman, ingat ya, kemenangan bukanlah segalanya. Tetapi bagaimana kalian bersikap baik untuk mendapatkan sebuah kemenangan itu lebih penting. Sampai jumpa di cerita lainnya. Adik-adik, sesudah kita memuji memuliakan Tuhan, sesudah kita mendengarkan firman Tuhan, bagaimana iman kita harus kuat, teguh seperti Kaleb dan Yosua. Saatnya kita mau tutup ibadah kita dan akan dipimpin oleh teman kita Felis dalam berdoa. Ayo lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan untuk ibadah sekolah minggu kami sesudah bernyanyi dan mendengarkan firman-Mu. Kami semakin percaya dan yakin akan kebenaran firman-Mu. Kami mau menjadi seperti Kaleb dan Yosua, dapat melihat dengan baik kebenaran firman-Mu. Serta kami berdoa untuk orang tua kami, kiranya tetap sehat selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.